Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Nur dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, saya Putri Nurul Aziza dengan NIM akhir 006. Perkenalkan, nama saya Hanimana Sudul Satria dengan NIM akhir 024. Perkenalkan, nama aku Nia Jamayanti dengan NIM akhir 20. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai perkembangan moral. Video ini disajikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bu Nani Sintiawati. Lantas, apa sih perkembangan moral itu? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Sebelum kita mengetahui tentang perkembangan moral, alangkah baiknya kita mengetahui definisi perkembangan dan moral. Perkembangan adalah perubahan progresif dan kontinu pada individu mulai dari lahir sampai mati yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Sedangkan moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk sebuah karakter. Nah, dapat disimpulkan, perkembangan moral adalah perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, dan sikap seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya perilaku yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan moral ini berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan di sekitarnya. Nilai moral dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah nilai moral baik. Nilai moral baik merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia. Dalam pelaksanaannya, hal ini dapat ditinjau dari kaidah sosial masyarakat dan terlihat mana yang baik serta mana yang buruk. Sebagai contoh, tindakan menolong orang lain yang membutuhkan merupakan suatu bentuk moral yang baik karena bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah nilai moral buruk. Nilai moral buruk merupakan nilai-nilai yang mengandung keburukan dan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan hidup manusia. Nilai ini merupakan sesuatu yang menyimpang dari keteraturan sosial dan berdampak dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Sebagai contoh, tindakan mencuri atau korupsi merupakan bentuk moral yang buruk karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Menurut Kohlberg, dalam Ormord tahun 2000, halaman 371 mengemukakan ada 3 tingkat perkembangan moral. Tingkat pertama adalah tingkat penalaran prakonvensional. Pada tingkat ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, orientasi hukuman dan ketaatan. Anak-anak patuh kepada orang dewasa karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk patuh. Yang kedua, individualisme dan tujuan. Anak-anak taat bila mereka ingin dan butuh untuk taat. Apa yang benar dan apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah. Tingkat kedua adalah tingkat penalaran konvensional. Dalam tingkatan ini, seseorang memiliki standar tertentu, tetapi mereka tidak menaati seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Yang pertama merupakan norma impersonal. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya pada tahap ini, sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai seorang perempuan yang baik atau seorang laki-laki yang baik. Yang kedua, merupakan moralitas sistem sosial. Pertimbangan didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, dan kewajiban. Tingkat yang terakhir adalah tingkat penalaran pasca konvensional. Tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hak masyarakat dengan hak individual. Pemahaman seseorang bahwa nilai atau aturan itu berbeda menurut masing-masing orang, serta sikap sadar diri bahwa hukum penting bagi masyarakat. Yang kedua, prinsip etis universal, lebih memilih mengikuti kata hati ketika menghadapi konflik, walaupun mungkin akan menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri.
Perkembangan moral sendiri memberikan pengaruhnya terhadap aspek manusia atau peserta didik. Pengaruh perkembangan moral dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pengaruh emosional. Pengaruh emosional merupakan perkembangan yang memiliki dampak positif maupun negatif. Dalam pengaruhnya, dampak emosional berupa mengendalikan diri supaya mampu bertindak atau bertingkah laku baik sesuai aturan dan menunjukkan moral atau karakter yang baik kepada orang lain. Sementara itu, pengaruh negatifnya seperti tidak patuh terhadap aturan dan menganggap moral hanyalah aturan yang tidak ada gunanya. Sehingga peserta didik atau manusia yang tidak memiliki moral akan sesuka hatinya untuk memperlakukan orang lain. Yang selanjutnya adalah pengaruh mental. Pengaruh mental dalam perkembangan moral adalah aspek dasar yang perlu dijaga dalam diri setiap manusia. Setiap manusia memiliki mental yang berbeda-beda. Mental inilah yang akan menimbulkan atau memicu terjadinya emosional yang berlebihan. Yang ketiga adalah pengaruh kepercayaan diri. Perkembangan moral juga berpengaruh pada tingkat percaya diri seseorang yang tidak memiliki moral. Dalam hal ini, seseorang akan mudah melakukan apapun dan tidak merasa bersalah. Namun, terkadang seseorang yang tidak memiliki moral bisa merasakan keraguan yang ada di dalam dirinya. Kemudian, memicu adanya tidak percaya diri dengan tingkah lakunya. Pengaruh perkembangan moral dalam percaya diri harus ditumbuhkan dan tetap dijaga guna menjadikan seseorang memiliki jiwa karakter yang tidak penakut serta melakukan perkembangan moral yang baik. Berikutnya adalah pengaruh tingkah laku. Pengaruh perkembangan moral dalam hal ini berupa tingkah laku seenaknya sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Pengaruh ini bisa disebabkan oleh perilaku sekitar berupa perkumpulan bermainnya, teman-temannya, ataupun tindakan dari keluarga maupun kerabat yang mengarah pada pengaruh perkembangan moral buruk. Yang terakhir adalah pengaruh daya pikir. Seseorang yang tidak memiliki moral akan tidak memiliki daya pikir berupa simpati terhadap orang lain yang terkena musibah. Sebaliknya, seseorang yang memiliki perilaku moral baik akan senantiasa membantu semampunya untuk permasalahan yang sedang terjadi. Lantas, bagaimana perkembangan moral pada saat ini? Tidak dapat dipungkiri, perkembangan moral saat ini ada kaitannya dengan teknologi-teknologi yang sudah menjadi bagian dalam hidup manusia. Dengan adanya teknologi tersebut, kita mengenal istilah degradasi moral. Apa sih degradasi moral itu? Degradasi moral adalah suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Hal ini tercermin pada kehidupan masyarakat zaman sekarang, terutama remaja, seperti pada dua kasus berikut ini. Sikap individualisme tumbuh pada keduanya karena sibuk berkutat dengan ponselnya. Padahal mereka saling mengenal tetapi memutuskan untuk tidak menyapa. Kemudian, kasus cyberbullying yang semakin marak beredar di media sosial.
teknologi tidak hanya memberikan pengaruh negatif pada perkembangan moral. Seharusnya kita dapat menggunakan teknologi saat ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya penggalangan donasi pada adegan berikut ini. Perbaikan moral juga dapat dilakukan melalui perilaku-perilaku sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. Perkembangan moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan di sekitarnya. Meski kondisi moral saat ini mengalami degradasi, tetapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Mari lakukan kebaikan kecil untuk memperbaiki kondisi moral di masa depan. Demikian materi perkembangan moral yang dapat kelompok kami sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!